Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusratul Badriah Hasan, NIM E2019-3133, Prodi Akuntansi Syariah 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan memberikan sedikit tanggapan pada penjelasan Bapak dosen Abdul Wadud Nafis, LCMEI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah, atau disebut juga sebagai ekonomi tiga sektor. Ekonomi tiga sektor ini adalah kegiatan atau suatu perekonomian yang terdiri dari tiga sektor, seperti sektor pemerintah, rumah tangga, dan perusahaan, yang dimana perekonomian ini terjadi oleh tiga sektor: perusahaan sebagai produsen, rumah tangga sebagai konsumen, dan pemerintah sebagai konsumen. Siklus perekonomian tiga sektor. Yang pertama, perusahaan. Pendapatan perusahaan itu berupa subsidi dari pemerintah, sedangkan dari rumah tangga itu membeli hasil dari perusahaan. Adapun pengeluaran pada perusahaan yaitu berupa membayar pajak kepada pemerintah dan gaji, upah, sewa yang dikeluarkan untuk rumah tangga. Yang kedua yaitu pemerintah. Pendapatan pemerintah yaitu berupa pajak dari perusahaan dan rumah tangga. Sedangkan pengeluaran pemerintah berupa subsidi yang diberikan kepada perusahaan dan rumah tangga yang berupa gaji dan upah. Yang ketiga, rumah tangga. Pendapatan rumah tangga pada perusahaan berupa gaji, upah, laba, bunga, dan sewa. Lalu dari pemerintah berupa gaji dan upah. Sedangkan pengeluaran rumah tangga membeli hasil produksi perusahaan dan membayar pajak pada pemerintah. Selanjutnya, adanya campur tangan pemerintah menimbulkan dua perubahan penting. Yang pertama yaitu pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah menambah pengeluaran agregat pada industri rumah tangga. Yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan dan ini akan menaikkan pembelanjaan agregat. Jadi pemerintah akan mempunyai pendapatan dengan mengambil pajak dari industri, maka pemerintah akan mempunyai kekayaan ketika hal tersebut. Berarti permintaan terhadap barang-barang yang dihasilkan industri akan bertambah karena meningkatnya konsumen. Karena belum ada perdagangan dari luar negeri, maka perekonomian tiga sektor dinamakan ekonomi tertutup. Kenapa dinamakan ekonomi tertutup? Karena tidak ada kegiatan ekspor dan impor dari luar negeri. Yang selanjutnya, aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapat. Yang pertama, pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah akan menjadi pendapatan pemerintah. Yang kedua, pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan akan menjadi pembelian barang dan jasa yang diproduksi perusahaan. Yang ketiga, aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke rumah tangga dan industri akan menjadikan pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi rumah tangga dan industri oleh pemerintah. Selanjutnya, pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk tiga tujuan. Yang pertama, untuk ditabung. Yang kedua, untuk membayar pajak karena pajak termasuk kewajiban terhadap pemerintah. Yang ketiga, dikonsumsi. Selanjutnya, syarat keseimbangan. Penawaran agregat dalam perekonomian yang tidak melakukan perdagangan luar negeri, yakni ada supplier, yaitu penawaran agregat. Selanjutnya, pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah jenis pungutan yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Jadi pajak langsung ini pungutan yang dikenakan yang langsung dibayar. Selanjutnya, yang kedua yaitu pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain. Contohnya saja ketika kita membeli baju, maka perusahaan akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Sebenarnya kita juga membayar pajak karena pajak dibebankan kepada konsumen. Jadi produsen atau produksi membayar pajak kepada pemerintah, maka pajak tersebut dibebankan kepada konsumen atau rumah tangga
maka rumah tangga tersebut tidak membayar pajak secara langsung. Selanjutnya, bentuk-bentuk pajak pendapatan. Yang pertama, pajak regresif. Pajak turun ketika pendapatan naik. Yang kedua, pajak profesional. Pajak tetap untuk berapapun tingkat pendapatannya. Yang ketiga, pajak progresif, yaitu pajak naik ketika pendapatan ikut naik. Contohnya saja ketika kita mempunyai pendapatan 5%, maka pajak yang kita dapatkan itu juga akan naik. Selanjutnya, efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Pajak akan menurunkan pendapatan disposable. Karena pendapatan disposable menurun, maka konsumsi dan tabungan juga ikut menurun. Contohnya seperti kita mengkonsumsi uang 5 juta karena pendapatan turun akibat pajak, maka akan diturunkan menjadi 4.200.000. Itu adalah efek dari pajak. Kenapa? Karena pajak berarti akan menambah pengeluaran dan berpengaruh terhadap pendapatan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.